Ya, selamat pagi Bapak Ibu, saudara sekalian, salam sejahtera bagi kita. Bapak Ibu, hari ini saya ingin membagikan renungan dengan judul bagaimana kasih diungkapkan bagi seorang saudara dalam Kristus ya. Nah, Bapak Ibu berbicara mengenai kasih, kasih adalah topik yang sangat penting dan hal yang sangat utama di dalam kekristenan ya. Rasul Paulus membagikan dalam kitab Korintus, walaupun kita tahu banyak hal, tapi tanpa kasih tidak ada gunanya. Lalu lakukanlah segala sesuatu, katanya, dalam kasih. Jadi topik kasih adalah topik yang sangat-sangat sentral dalam kehidupan kita. Sehingga kita gampang sekali mengerti betapa kasih ini sangat penting ya. Tetapi banyak orang tidak mengerjakannya ya. Kasih ini berbeda-beda ya. Nah, satu kali Rasul Petrus ditanya sama Tuhan Yesus ya. Dia tanya, "Petrus, apakah engkau mengasihi aku?" Lalu Petrus berkata, "Ya Tuhan, aku mengasihimu." Sampai 3 kali Tuhan bertanya, "Apakah engkau mengasihi aku?" Lalu habis itu Tuhan berkata, "Gembalakanlah domba-dombaku." Nah, artinya kalau engkau mengasihi aku, engkau harus menggembalakan. Mengapa begitu, saudaraku? Karena kasih harus diwujudkan. Harus berupa tindakan. Kasih itu bukan hanya sekedar perasaan, bukan sekedar perkataan, tetapi kasih itu adalah bentuk nyata. Ya, jadi sesuatu itu kita tidak bisa dinyatakan mengasihi kalau tidak dalam bentuk tindakan. Kasih itu adalah tindakan nyata. Nah, bagaimana kasih kita kepada saudara? Nah, itu nih. Kalau tadi adalah kasih seorang rasul kepada Tuhan ditunjukkan dengan cara dia menggembalakan domba-domba Tuhan itu dengan baik ya. Nah, bagaimana kalau kita dalam saudara ya? Nah, mari saya undang kita semuanya untuk melihat kebenaran firman Tuhan ya. Jadi bagaimana topiknya adalah bagaimana kasih seorang pengikut Kristus diungkapkan kepada saudara seiman, ini maksudnya ya, kepada saudara seiman. Ya, mari kita lihat kebenaran firman Tuhan dari 1 Petrus 5 ayat 12 sampai 14. Dengan perantaran Silwanus yang kuanggap sebagai seorang saudara yang dapat dipercayai, aku menulis dengan singkat kepada kamu untuk menasehati dan meyakinkan kamu bahwa ini adalah kasih karunia yang benar-benar dari Allah. Nah, dalam terjemahan yang lain ini bahwa ini adalah kasih yang benar-benar dari Allah, gitu dibuatnya ya. Jadi ini kasih kepada saudara seiman nih. Berdirilah dengan teguh di dalamnya. Jadi Tuhan mau kita pegang ini betul di dalam kasih yang dari Allah ini. Salam kepada kamu sekalian dari kawanmu yang terpilih yang di Babylon dan juga dari Markus anakku. Berilah salam seorang kepada yang lain dengan cium yang kudus. Damai sejahtera menyertai kamu sekalian yang berada dalam Kristus. Nah, jadi di sini ada kira-kira saya lihat ada 4 tindakan nyata tanda bahwa kita mengasihi saudara seiman itu ya. Nah, apa saja itu? Nah, yang pertama adalah dengan mempercayai. Ya, tadi kalau kita lihat yang dapat dipercayai. Jadi bagaimana kita ungkapkan kasih itu dengan mempercayai orang itu ya, mempercayai dia, tidak curiga. Memang kalau kita lihat dalam dunia ini ya sepertinya orang berhikmat kalau dia curiga akan segala sesuatu orang lain itu. Seringnya ya dicurigai
Dia tidak susah sekali mempercayai orang lain. Tetapi kalau kita di dalam Kristus, kita sesama saudara di dalam Kristus, kita harus belajar mempercayai orang lain. Tapi bagaimana Pak Pendeta, dia orangnya tidak tulus. Ya, kita berharap dia, itu urusan dia ya. Nah, tetapi bagian kita sebagai saudara seiman, kita harus belajar mempercayai orang lain. Ya, tidak curiga. Nah, yang kedua adalah tadi saling menasehati dan meyakinkan. Ya, tidak cuek atau masa bodoh. Memang dunia kita ini adalah, ya, itu urusan dia. Kamu mau nggak ke gereja, urusanmu. Kamu terus jatuh dalam dosa, urusanmu, gitu. Bukan. Ya, kalau di dalam saudara seiman, kita tunjukkan kasih kita dengan cara, ya, kita saling menasehati, saling mendorong dalam kasih dan dalam pekerjaan baik. Itu sebabnya kita mendorong di masa-masa sekarang ini, kita mendorong setiap jemaat Tuhan untuk bukan sekedar beribadah hanya online saja, tetapi dia harus datang berusaha untuk offline. Kenapa? Karena ibadah yang benar itu adalah ibadah untuk kita bukan sekedar untuk dengarkan firman Tuhan atau memuji Tuhan sendirian begitu, bukan. Tetapi ibadah itu adalah untuk kita memperhatikan saudara kita. Ya, kita bisa memperhatikan itu, kita menasehati kalau kita bertemu dengan dia. Ya, jadi bukan diri sendiri aja ini ya. Kalau mau beribadah, yang penting saya mendengar firman Tuhan, ikut memuji Tuhan, bukan. Tapi kita juga harus datang memperhatikan. Tapi bukan juga hanya datang saja, datang ke gereja, tidak kenal satu dengan yang lain, pulang gitu, bukan. Ya, itulah ditunjukkan kasih itu ya. Nah, yang ketiga adalah tadi dengan memberikan salam yang tulus atau perkataan yang membangun. Ya, jadi kita bukan kata-kata harus baik ya, salamnya harus tulus. Jadi apa adanya ya, dan salam harus dengan betul-betul ditunjukkan kasih itu dengan memberikan salam itu tadi ya. Ya, kata-katanya membangun, tidak negatif, tidak merendahkan gitu. Ya. Nah, yang selanjutnya adalah jadi pembawa damai, ya, bukan permusuhan. Nah, ini kira-kira bagaimana kasih itu, kasih persaudaraan itu kita ungkapkan, ya. Nah, selama kita belum bertindak, ya, seperti ini, ya, tidak mempercayai, tidak memperhatikan, tidak memberi salam, gitu, yang tulus, ya, tidak membawa damai, sebenarnya kita bukanlah mengasihi saudara seiman itu tadi. Nah, kita disebut mengasihi apabila kita sudah bertindak demikian. Oleh karenanya, mari kita melalui renungan pagi hari ini, kita bisa diingatkan kembali, apakah aku sudah mengasihi saudara seiman. Saudaraku, ini penting sekali karena ini adalah perintah yang baru katanya ya. Kalau Yesus berkata, aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu hendaklah kamu saling mengasihi, sama seperti Kristus mengasihi. Nah, ini sering kali diungkapkan, disampaikan, tapi tidak mengerti bagaimana menunjukkan kasih itu. Kasih itu harus diungkapkan, ditindak, harus berupa tindakan, baru namanya kasih. Mari kita menjadi pelaku-pelaku ya, bertindak sehingga kita disebut mengasihi saudara kita. Tuhan memberkati, mari kita datang kepada Tuhan.